Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 17 September 2022. Judul renungan atau tema Kitab Suci Penuntunku bagian pertama. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari lagu Tuhan Tolonglah Bangunkan Iman. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak rohani, tidaklah heran bila Timotius menerima banyak nasihat dari Rasul Paulus. Ayat yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah bagian dari nasihat-nasihat tersebut, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi kita. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 3, ayat 14 sampai dengan 17. Akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan beri hikmat setiap kami untuk kami boleh mengerti, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17 sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, kata tetapi yang ada di awal ayat 14 menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang disampaikan sebelum dan sesudah kata tetapi itu. Kalau sesudah kata tetapi, Rasul Paulus memberi nasihat agar Timotius tetap berpegang pada kebenaran, maka sebelumnya Paulus memberi gambaran gaya hidup yang tidak berpegang pada kebenaran. Hal menarik dari gambaran yang diberikan Rasul Paulus adalah orang-orang yang tidak berpegang pada kebenaran itu bukanlah orang yang tidak beribadah, melainkan orang-orang yang beribadah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Menghadapi situasi yang tidak kondusif itu, Paulus memberi nasihat agar Timotius hidup berpegang pada kebenaran. Selain itu, Paulus juga menasihatkan agar Timotius selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kebenaran tersebut. Nampaknya nasihat ini diberikan bukan supaya Timotius berterima kasih kepada orang yang telah membimbingnya, melainkan supaya Timotius dapat melihat keteladanan para pembimbingnya itu, terutama dalam hal menerapkan kebenaran di dalam hidup sehari-hari mereka. Hal ini sejalan dengan nasihat dalam pasal 1 ayat 5, di mana Paulus menyinggung bahwa iman yang ada pada diri Timotius adalah iman yang juga hidup di dalam Lois neneknya dan di dalam Eunike ibunya. Nasihat ketiga yang diberikan Rasul Paulus adalah agar Timotius mengingat bahwa dari kecil ia sudah mengenal kitab suci. Nampaknya dalam keteladanan iman yang diberikan Lois dan Eunike, termasuk Rasul Paulus sendiri, hal yang sangat penting adalah kehidupan yang mengacu kepada kitab suci. Dan kitab suci itu sudah diajarkan kepada Timotius sejak masa kecilnya. Melalui bacaan di atas, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkannya. Dalam perjalanan iman, kita juga dapat berinteraksi dengan ketiga hal yang dinasihatkan Rasul Paulus itu. Ada tantangan yang dapat menggoncangkan iman kita. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu mengingat keteladanan orang-orang yang hidup berpadanan dengan kitab suci, termasuk pergumulan mereka dalam hal menerapkan kitab suci itu. Dan tentu saja, kita juga perlu berinteraksi dengan kitab suci itu sendiri, yang menjadi acuan kehidupan yang benar. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong setiap kami untuk mengingat mereka yang telah memimpin kami di dalam hidup dalam kebenaran, serta belajar mencintai kitab suci. Tolong setiap kami ya Bapa, agar kami dapat melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari menindaklanjuti atau merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa bagi mereka yang memberi teladan hidup benar bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pasti kita punya seseorang secara kebetulan atau memang kita alami masing-masing begitu ya. Pasti ada orang yang dapat memberi seperti teladan bagi kita di dalam hidupnya. Kita akan bisa menyaksikan atau melihat bahwa orang ini begini, orang itu begitu. Jadi mari kita berdoa untuk mereka sebagai tanda
terima kasih kita. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Amin.